Saudara-saudaraku sedherma, selamat berjumpa kembali dengan saya Sri Mulyati, penyuluh agama Buddha Kota Bekasi. Salam Dharma, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sosialisasi 5M atau prokes, yaitu protokol kesehatan. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa kita saat ini sedang dalam kondisi pandemi virus corona atau COVID-19. Dan untuk mencegah supaya kita tidak tertular virus tersebut, maka kita harus melakukan atau menerapkan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah 5M tersebut? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sedherma, M yang pertama adalah memakai masker. Nah, jadi supaya kita terhindar dari tertularnya virus corona ini, yang pertama yang wajib kita lakukan adalah memakai masker. Ya, ini untuk meminimalisir penularan COVID-19. Nah, kenapa kita harus memakai masker? Bapak Ibu, coba kita lihat. Di sini kita lihat di dalam gambar ini, apabila kita berhadapan atau bertemu dengan orang yang sakit terpapar virus corona dan kita tidak memakai masker, maka prosentasi atau resiko penularannya adalah 100%. Kemudian yang kedua, ketika kita berada dalam atau bertemu dengan seseorang yang sakit, yaitu terutama orang yang terpapar virus corona, kita sudah memakai masker dan jaraknya itu tidak atau kita tidak menghiraukan jaraknya, kita tidak memperhitungkan jarak kita dengan orang yang sakit tersebut. Walaupun kita sudah pakai masker, maka resiko penularannya itu masih besar, yaitu 70% ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, apabila kita berada di dekat orang yang terpapar virus corona, walaupun orang tersebut memakai masker, ya, kita tidak pakai masker, maka resiko penularannya ini 5%. Demikian juga apabila kita berjumpa dengan orang yang sakit terpapar virus corona, walaupun dia memakai masker dan kita tetap memakai masker, atau walaupun kita sudah memakai masker, tapi kita tetap bergaul atau berinteraksi dengan orang yang terpapar virus corona ini, maka resiko penularannya masih ada ya Bapak Ibu, yaitu 1,5% atau 1,5%. Maka dari itu, marilah saudara-saudaraku sedharma, kita tetap membiasakan diri memakai masker, apalagi kita keluar dari rumah. Nah, selain itu, kita harus juga bisa memperhatikan masker yang bisa melindungi kita pada saat kita keluar, atau yang dapat kita gunakan di saat kita keluar dari rumah, itu adalah ada beberapa. Ya, contohnya itu masker N95. Kemudian masker medis atau masker bedah, terus ada masker kain SNI dan masker kain. Nah, jenis-jenis masker inilah yang bisa kita gunakan ketika kita berada di luar rumah. Apabila Bapak Ibu
dan saudara-saudaraku semuanya keluar rumah memakai masker. Selain keempat jenis masker ini, itu untuk resiko penularan COVID-19 ini sangat tinggi karena virus itu masih bisa terhirup oleh kita apabila kita menggunakan masker di luar 4 jenis masker tersebut. Nah, kemudian M yang kedua yaitu mencuci tangan. Ya, seperti yang sudah biasa dilakukan oleh para nenek moyang kita, para leluhur kita dulu. Kalau ada orang yang datang dulu itu kan suka di depan rumah itu suka diberikan atau ditaruh seperti semacam gentong isinya air. Nah, sebelum masuk ke rumah itu pasti diharuskan cuci tangan dan cuci kaki baru boleh masuk ke dalam rumah. Apalagi ya Bapak Ibu, apalagi sekarang kita itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi setelah kita keluar, marilah kita biasakan diri mencuci tangan kita, kemudian memakai hand sanitizer baru masuk ke dalam rumah supaya meminimalisir penularan COVID-19 tadi. Kemudian Bapak Ibu, M yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak ini Bapak Ibu tidak hanya di sebelah-sebelahan gini, tapi juga bisa ketika kita di mall, di bank ya, kita harus tetap menjaga jarak dimanapun kita berada. Dan jarak yang harus kita jaga itu paling tidak 1 sampai 1,5 meter supaya dengan menjaga jarak ini diharapkan supaya kita tidak saling bersentuhan. Karena kita kan tidak tahu ketika kita berjumpa dengan orang lain itu apakah dia yang OTG atau kita yang OTG. Kita kan tidak tahu. Maka salah satu caranya untuk mencegah yaitu dengan cara menjaga jarak. Terutama ketika kita keluar dari rumah kita ya. Nah, selanjutnya M yang keempat adalah menghindari kerumunan. Nah, jadi jangan sampai ya Bapak Ibu kita keluar kemudian berdesak-desakan nih seperti dalam gambar yang sebelah kanan ini. Walaupun ini semuanya pakai masker, kita harus tetap ingat ya Ibu-Ibu ya, Bapak Ibu. Tadi ketika sama-sama pakai masker, kita berjumpa dengan orang yang sama-sama pakai masker, itu resiko penularannya masih ada, yaitu 1,5%. Nah, apalagi dengan gambar yang ditunjukkan gambar yang sebelah kiri. Kita berjumpa dengan orang yang tidak pakai masker. Ini resikonya lebih tinggi lagi. Nah, maka dari itu, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudaraku sedharma sekalian, marilah kita menerapkan prokes ini dimanapun kita berada. Jangan sampai nanti kita menyesal setelah kita tertular COVID-19. Jangan sampai kita baru menyadarinya terus menyesal ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, M yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Nah, apakah mobilitas itu? Mobilitas itu adalah kita mengurangi atau mengendalikan diri kita untuk sementara waktu sampai virus corona ini hilang atau lenyap dari muka bumi. Jadi, ketika kita sedang libur, baik anak-anak maupun orang tua libur dalam bekerja, jangan sampai kita
pergi liburan atau mungkin pulang kampung atau pergi kemana dengan membawa koper, dengan menaiki atau menaikin pesawat ataupun naik kereta, bis dan sebagainya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita sekali lagi supaya kita terhindar dari penularan virus COVID-19 tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sedharma, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk selalu menerapkan 5M dimanapun kita berada, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Supaya kita bisa terhindar atau paling tidak kita bisa membantu meminimalisir penyebaran COVID-19 tadi. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sedharma, demikian tadi sosialisasi prokes atau protokol kesehatan atau 5M yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bersama-sama bisa menerapkan 5M ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga, sekali lagi, sehingga kita bisa meminimalisir penularan virus corona. Dan akhir kata dari saya, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Terima kasih.